Beredar ada informasi di masyarakat bahwa rumah sakit ada oknum yang mengcovidkan pasien yang datang ke rumah sakit dan meninggal. Dan ini kita nyatakan ini adalah dolim. Kita sebagai dokter muslim apalagi sangat dolim. Pertanggung jawabnya bukan hanya di dunia, bukan hanya semata uang yang kita cari. Karena dengan mendapatkan melayani pasien COVID dibayar uang, bukan itu. Ya, dolim sekali. Baik dokter, ini menyambung lagi dokter, stigma masyarakat ini karena banyak sekali dokter kan, ya kita insya Allah ingin meluruskan masyarakat di sini biar masyarakat tidak terkotak-kotak pikirannya seperti itu dokter ya. Misalkan seandainya qadarullah pasien yang di keluarga tersebut dari pasien ini meninggal. Nah itu kita lihat juga dokter, banyak sekali pasien yang merasa bahwa kemarin sakit dalam keadaan misalkan tidak COVID misalkan, terus tahu-tahu meninggal dinyatakan COVID. Kemudian sampai kita lihat di berita itu sampai ada perusakan dari ambulans, jenazah, nakesnya. Nah, kemudian juga muncul lagi dokter, mungkin teman-teman juga tahu ada berita, ada video yang bahwa bagaimana memakamkan dari jenazah COVID ini tuh istilahnya apakah sesuai dengan syariat dokter? Karena kan pasti masyarakat berpikir bahwa apakah disolatkan oleh nakesnya, apakah sesuai dengan syariat Islam yang memang kalau misalnya memang muslim ya dokter ya insya Allah itu bagaimana dokter? Khususnya di rumah sakit UNER ini untuk masalah pemulasaran jenazah ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau pasien COVID terus kemudian meninggal, saat ini beredar ada informasi di masyarakat bahwa rumah sakit ada oknum yang mengcovidkan pasien yang datang ke rumah sakit dan meninggal. Dan ini kita nyatakan ini adalah dolim. Kita sebagai dokter muslim apalagi sangat dolim. Pertanggung jawabnya bukan hanya di dunia, bukan hanya semata uang yang kita cari. Karena dengan mendapatkan melayani pasien COVID dibayar uang, bukan itu. Ya, zalim sekali. Bahwa kepentingan kita identifikasi benar bahwa pasien ini benar ini COVID. Buktinya apa? Gejalanya, fotonya, dari hasil swabnya positif COVID. Ya, kemudian innalillahi meninggal. Ya, kita sarankan untuk protokol COVID. Karena apa? Kalau ini dibawa pulang berisiko. Bisa jadi pasien tadi mungkin waktu dirawat batuk dan itu dropletnya bisa menempel, virus bisa menempel di baju, ya, di pakaian, di badan seseorang yang COVID tadi. Ini dibawa pulang, resikonya apa? Kepada keluarganya. Nanti keluarganya mensucikan di rumah, mensolati di rumah, belum lagi punya kebiasaan mungkin mengundang tetangganya, tahlilan atau yang lain, orang kampung datang, bikin klaster baru. Ini yang kita tidak ingin, ya, tidak ingin mudarat lebih besar. Jadi dengan itu panduan dari dunia dan itu sudah juga saya yakin oleh MUI juga sudah dibahas, sudah dikaji bahwa jenazah yang memang dengan COVID diperlakukan protokol dengan COVID. Mungkin kita seorang Islam jenazah dibungkus kemudian dikasih peti lah, kok koyok bukan non Islam sih, seperti itu ya. Iya. Tetapi kita di sini kita sama Muslim, kita tahu hak Muslim. Bagaimana kalau seorang Muslim jenazah meninggal kita segerakan pemakamannya, kita tidak tunda, ya kita segerakan pemakamannya. Kemudian jenazah ini punya hak untuk disucikan, ya disucikan dengan segala keterbatasan tentunya. Dengan segala batasan, tidak bisa mungkin dengan dibersihkan, dimandikan secara bersih semaksimal mungkin, pokoknya seberusaha kita yang maksimal. Dan itu jelas tentu saja dikafani, dikafani kemudian dengan protokol, ada tambahan protokol, dispray ya, dikafani lagi, terus kemudian dibungkus dengan kantong jenazah, terus kemudian dispray lagi, terakhir dengan ditutup dengan peti, terus kemudian disil. Jadi lubang-lubang itu disil, dispray lagi. Harapannya virus ini tidak ada yang mungkin terlepas keluar. Dan setelah itu disolati. Ya, kita punya beberapa banyak foto, video yang sudah beredar. Jenazah disolati oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan hazmat lengkap. Keluarga mensolati boleh, tapi tidak mendekat.
APD mungkin masker saja. Oke. Ya, kita pernah juga ada yang meninggal di sini, ya, innalillah, ada juga pegawai yang meninggal di rumah sakit sini atau rumah sakit beberapa itu. Jenazah setelah dilakukan protokol di dalam peti, di dalam mobil jenazah, di dalam mobil ambulan, kemudian diposisikan, ya, menghadap sesuai posisi, ya. Terus kemudian ada imam sholat menggunakan jaga jarak menggunakan APD. Ada yang menggunakan APD level 3 menggunakan asmat, kemudian ada jamaah-jamaah yang lain sampai banyak. Tetap itu adalah kewajiban kita yang hidup untuk yang haknya yang meninggal. Benar. Kewajiban yang masih hidup untuk yang meninggal, kita mendoakan, ya, kita lakukan semaksimal mungkin karena di situ ada tempat satu gunung, ya, mensolatkan yang meninggal, ya. Kalau memungkinkan mengantarkan, ya, mengantarkan ke makam. Tentu saja kita tidak bisa membantu dengan menurunkan jenazah ke liang lahat. Ada tenaga kesehatan yang memasukkan ke sana, keluarga boleh mengantar, jaga jarak, jangan dari jarak-jarak tertentu, melihat dari jauh, itu juga bagian mengantarkan. Mudah-mudahan mendapat 2 gunung seperti itu. Jadi masyarakat jangan ini ya dokter, tahu-tahu misalnya marah-marah gitu. Iya. Itu untuk protektif keluarga yang masih hidup. Kita tujuannya bukan untuk kepentingan kita, tapi kita untuk safety, untuk protektif keluarga yang masih hidup. Bukan sampai ada yang dipulang paksakan seperti itu. Bahaya. Nah dokter, sekarang insya Allah kan masyarakat udah tahu. Nah sekarang berkaitan dengan masalah swab atau rapid mandiri dokter. Beberapa waktu lalu kan juga pemerintah juga sudah menetapkan harganya, ya bisa dibilang tidak murah dan tidak semua orang bisa mampu kan dokter, ya. Untuk swab sendiri kan kemarin ditetapkan pemerintah maksimal 900, kemudian yang rapid itu 150. Nah ini ditemukan dokter di lapangan ini bahwa ketika masyarakat ini dilakukan rapid test 1 kali, misalkan dia dinyatakan positif, misalkan rapid test, kemudian kan pasti ada rujukan misalkan dari Vaskes atau dari tempat rapid itu ada rujukan bahwa dia harus segera melakukan swab misalkan dokter. Nah ini masyarakat ini merasa tidak percaya dengan hasil rapid ini dan kemudian dia memilih untuk rapid di klinik atau di tempat lain, tapi dia tidak bilang di tempat yang baru itu bahwa dia sebelumnya sudah rapid, sehingga waktu ketika baru di rapid kembali hasilnya pun sama, misalkan dia baru bilang, oh berarti kemarin benar ya, saya sudah rapid, hasilnya positif. Nah ini kan kemudian apakah harus memang seperti ini dokter? Maksudnya apakah memang harus berkali-kali seperti itu masyarakat untuk memastikan bahwa rapid ini memang akurat, dan berapa akurasi dari rapid dan swab dokter? Jadi istilah lama itu sebagai shopping, ya, shopping medicine, ya. Tidak puas dengan satu pelayanan, ya, salah satunya adalah dengan pemeriksaan rapid tidak mantap, artinya bisa jadi denial, ya, menolak. Saya kok positif sih rapidnya, karena jadi saya cemas tidak ada gejala. Iya, cemas, saya tidak ada gejala kok rapid saya positif. Carilah second opinion dengan rapid di tempat lain, ternyata masih positif, ya, ternyata memang positif, mungkin tidak bergejala, sehingga terjadi denial. Ini yang kita harus edukasi bahwa penyakit ini aneh. Orang membawa virus tanpa gejala. Orang yang akhirnya merasa, oh saya ini baik-baik saja kok, sehat, tapi kok rapid saya positif, bahkan swab saya positif, seperti itu. Ya, ini yang perlu kita perlu pahamkan kepada masyarakat, bahwa penyakit ini aneh, tidak seperti penyakit-penyakit yang lain. Nah, bahwa sensitivitas dari rapid ini akan sensitif, ya, setelah hari ke-7 terinfeksi, paling cepat, ya, paling cepat terinfeksi hari ke-7. Imunitasnya muncul, imunoglobulinnya ada peningkatan, muncul nih hasilnya. Periksa darah, kita bisa lihat hasilnya reaktif, seperti itu, ya. Kemudian swab, ya, swab itu juga memiliki keterbatasan. Swab nasu dan uru, hidung dan tenggorok, itu di laporan di jurnal disebutkan sekitar 63%. Jadi misalkan akurasi, ya, sensitivitasnya. Kalau ada 100 orang yang sebenarnya ini positif COVID di swab hidung dan tenggorok, itu bisa jadi hanya 63 orang yang positif. Sementara 33 orang lainnya sebenarnya dia membawa virus. Tetapi 37%-an, ya, itu bisa jadi hasilnya negatif. Itu disebut sebagai false negatif palsu. Tetapi misalkan dari 100 orang tadi bergejala semua nih. Ya. Kita harus curiga, jangan-jangan ini memang ada COVID-nya, tetapi tidak tertangkap nih waktu dilakukan swab. Makanya Kementerian Kesehatan menyarankan melakukan swab kedua.
pada kelompok-kelompok tersebut. Berapa hari setelah ini dok? Paling yang cepat swab 24 jam. Paling 24 cepat jam setelah satu swab hari, pertama. selisih 1 hari seperti itu. Apakah berarti memang harus prosedur gitu dok? Maksudnya apakah lebih aman langsung swab saja semua orang, apa tidak usah rapid, atau ya sudah rapid saja kalau untuk beraktivitas di luar atau untuk persyaratan bekerja mungkin itu Iya. lebih aman mana dok? Rapid atau swab? Lebih baik swab. Swab saja. Lebih dok. baik swab ya. Tapi ya tentu saja setelah swab Bisa dipakai berapa lama itu dok? Maksudnya protokol ya. Kalau disebutkan di literatur 7 hari. 7 hari masa berlakunya dari Berlaku hasil 7 swab hari. itu. Tapi kan begini, saya hari ini swab Iya, ya. Kemudian misalkan sore jadi iya dok. negatif. Iya, Besok saya keluar bekerja tidak menggunakan protokol. iya dok. Ya, 7 hari kemudian apakah melindungi saya? Tidak. Karena saya setelah hari kedua setelah swab, ini kan swab Setiap hari itu ya dok. menunjukkan hari ini ke belakang. Bahwa Iya. saya hari ini dan ke belakang Nah kemarin ini itu saya terinfeksi. ini dianggapnya bahwa ketika swab oh berarti saya aman ini. Iya. Jadi masyarakat ini salah Iya. berarti dokter. Swab itu menunjukkan status saat ini dan ke belakang, bukan protektif ke depan. Setelah hari ini swab saya negatif, besok saya tidak menggunakan protokol, apakah berlaku 7 hari? Tidak. Sama aja dokter. Sama saja, gitu, sama saja. Potensi saya tertular, terinfeksi, sama saja, gitu. Bukan berarti negatif udah terlindungi, enggak. Bukan. Kalau rapid berapa hari dok? Rapid sama, 7 disebutkan, hari. ya 7 hari. Oke. Nah, dokter, mungkin terakhir ya dokter ini. Apa pesan dokter kepada masyarakat ini dokter untuk ya apalagi sekarang banyak demo ini dokter ya. Kita tahu sudah pasti tidak mungkin protokol kesehatan, mereka melakukan protokol kesehatan berjarak 2 meter atau lebih, kemudian memakai masker ya paling cuma kain saja ditutup atau mungkin bahkan tidak sama sekali dokter. Pesan dokter ini, karena memang dokter tadi bilang kita rangkum dari awal sekarang belum aman, kemudian juga ada reinfeksi, kemudian juga manifestasinya juga bermacam-macam gitu kan. Pesan dokter ini untuk masyarakat untuk sekarang nih dokter, apalagi sekarang sedang marak-maraknya demo ini dokter. Ya. Bagaimana dokter? Untuk yang mau bekerja juga mungkin pasti juga khawatir dokter. Oke. Monggo dokter. Oke, terima kasih. Jadi kita reminding lagi bahwa pandemi COVID ini belum berakhir. Virus ini masih ada di masyarakat. Virus ini masih dibawa oleh orang-orang yang tanpa gejala, yang masih berkeliaran di luar tanpa menyadari bahwa ada virus pada diri mereka. Apabila orang-orang tersebut bertemu dengan orang lain di dalam suatu kerumunan, misalkan tadi disebutkan ada demo, ada hajatan, pilkada, atau hajatan yang lain, itu berpotensi mengumpulkan orang tanpa protokol, tanpa jaga jarak, berdekatan, bersinggungan, kemudian misalkan lupa lepas masker, haus mungkin saat demo atau saat hajat minum, nah itu bisa jadi berpotensi orang OTG tadi bisa mengeluarkan airborne atau droplet kepada udara atau menempel ke tempat orang lain, dan itu bisa berpotensi menularkan kepada orang lain. Tetap lakukan 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan ya, hindari berkerumun ya. Kemudian kalau memungkinkan lebih banyak di rumah, terpaksa keluar ya dengan tetap protokol seperti itu bagian upaya kita untuk terhindar dari COVID ini sampai kasus COVID ini benar-benar turun dan hilang dari dunia, seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah sudah ada gambaran dokter yang di masyarakat tentang kondisi pandemi saat ini khususnya di kota Surabaya. Kemudian untuk melakukan aktivitas sehari-hari setelah ini, kemudian juga bagaimana kasus virus corona ini sekarang ternyata bisa ada reinfeksi gitu dokter, seperti yang dokter sampaikan tadi. Ini mudah-mudahan insya Allah masyarakat juga tetap ya dokter ya. Menurut dokter ini kira-kira bertahan berapa lama dokter? Kalau misalnya kita lihat ya data perkiraan epidemiologi lah dokter. Oh alam ya, untuk kapan ini pandemi berakhir banyak ahli yang memperkirakan, tapi ya alam Iya, dokter. bisa jadi meleset. Beberapa waktu yang lalu banyak epidemiolog yang mengatakan mungkin September turun, dan alhamdulillah hitungannya memang data epidemiologi saat ini turun. Tapi kapan berakhir belum ada yang bisa memastikan. Jadi tidak boleh kira-kira dokter. Oh alam, kita belum tahu. Tetap jaga jarak. Tetap lakukan patuh dengan protokol, itu adalah upaya untuk tidak tertular. Paling murah dokter.
paling murah ya, paling murah daripada virus terlanjur masuk. Jadi jangan biarkan pernah virus ini masuk ke tubuh kita. Dengan melakukan protokol 3M, insya Allah sudah mengurangi sekali potensi tertular seperti itu ya. Insya Allah. Terima kasih Dokter Alfian. Oke. Pagi-pagi mengganggu waktunya. Sama-sama. Insya Allah di hari Jumat yang barokah ini yang penuh berkah. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Dokter Alfian tetap semangat dokter. Tetap menjaga kesehatan terus mengedukasi masyarakat. Insya Allah di sini masyarakat juga banyak yang berterima kasih kepada Dokter Alfian sudah meluruskan banyak stigma-stigma yang ada di masyarakat. Nah, dari teman-teman Surabaya Mengaji, demikian podcast Surabaya Mengaji hari ini. Insya Allah jangan lupa nanti ada podcast-podcast yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.